aku mau bagi resep kue tiaw siram. Nah, ini khas dari Medan. Bahan-bahannya ini aku ada pakai kue tiaw kering yang udah aku rebus duluan. Nanti mau aku stir fry juga sedikit. Terus nanti ini bakalan aku stir fry barengan dengan si bawang putih dan daun bawang. Terus nanti setelah itu aku mau bikin kuahnya. Nah, kuahnya itu aku pakai sayuran ini pakcoy, terserah kalian mau ganti caisim atau kailan, terserah. Terus ini aku pakai putih telur karena ada stok kebetulan. Nah, kalian boleh pakai 2 butir telur penggantinya, tapi karena aku ada stok putih telur jadi aku pakai putih telur aja. Terus ini ada bakso sapi. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian bakso ikan ya kalian pakai karena itu ciri khas dari Chinese foodnya. Nah, selanjutnya di sini juga untuk kuahnya aku pakai bawang putih cincang dan daun bawang. Terus ada suiran ayam. Ini suiran ayam bisa kalian ganti dengan udang atau dengan daging sapi yang slice. Terus ini untuk pengental kuahnya aku pakai tepung kanji atau tepung sagu. Kalian bisa pakai maizena, cuman aku lebih suka tekstur kentalnya itu dari tepung kanji atau tepung sagu. Nah, untuk bumbu-bumbu perasanya itu ada kecap manis, kecap asin, saus tiram dan minyak wijen, dan gak lupa pakai kaldu jamur kalau kalian mau pakai, terserah opsional, atau kaldu apapun. Terus ada lada putih, ada garam. Nah, ini juga nanti bumbu yang 4 ini juga dipakai di kue tiaw saat di stir fry. Nah, kalau di tempat-tempat makan biasanya kue tiawnya hanya direbus aja sebentar tanpa bumbu, tapi aku mau lebih kerasa supaya kue tiawnya ini juga ada rasanya, nggak hanya rebus gitu aja. Jadi mau aku stir fry juga nanti. Nah, langsung aja kalian tonton videonya sampai habis. Check it out. Nah, yang pertama aku mau campurin dulu ini saus-saus yang mau aku pakai untuk stir fry kue tiawnya. Nanti ini takaran sausnya sama ya untuk kuah sama untuk campuran kue tiaw untuk yang saat di stir fry. Itu kecap manisnya sekitar 2 sendok makan, tapi kayaknya setelah aku coba ini kebanyakan kalau 2 sendok makan. Untuk takaran mie tiaw yang basahnya beratnya hampir setengah kilo, kayaknya 1 sendok makan aja cukup, kalau enggak ntar kayak aku jadinya kemanisan. Nah, jadi aku saranin baiknya 1 sendok makan. Terus kecap asin juga 1 sendok makan. Nah, setelah pakai kecap asin ternyata aku nggak perlu pakai garam lagi karena asinnya udah cukup banget karena ada pakai saus tiram juga kan. Nah, jadi nanti pemakaian garamnya kita skip ya. Nah, ini juga minyak wijen juga ini aku pakai 1 sendok makan. Jadi makanya aku bilang tadi kita nggak perlu pakai garam karena campuran sausnya ini aja udah bener-bener asin banget jadinya. Nah, saus tiramnya tadi kayak yang aku bilang ini juga kita pakai. Aku pakai saus tiram yang cap panda ya. Nah, ini aku pakai 1,5 sendok makan. Kalau kalian nggak mau terlalu manis, boleh kalian kurangi jadi 1 sendok makan juga, karena kan saus tiram ini selain asin juga ada manis-manisnya gitu kan. Jadi kalian boleh kurangi juga ya. Pokoknya sesuai selera deh. Karena ini juga aku juga kayak tadi aku coba kecap manisnya 2 sendok makan, ternyata untuk lidah aku itu terlalu manis. Kayaknya lebih pas itu kalau 1 sendok makan aja cukup untuk kue tiaw yang setengah kilo. Karena kan ntar di kuahnya juga kita pakai takarannya juga segitu sama kan. Makanya aku bilang kalau tadi pakai full 4 sendok makan totalnya jadinya bakalan kemanisan banget. Nah, ini selanjutnya aku mau stir fry kue tiawnya. Sebelumnya aku tumis dulu bawang putih yang udah aku chop sama daun bawang ini supaya apa? Supaya aku mau si kue tiawnya ini bener-bener ada rasanya. Nggak hambar karena cuma direbus doang. Aku mau selain direbus dia aku stir fry dulu supaya ada wangi-wanginya dan ada rasanya. Nah, ini aku tumis dulu sampai wangi. Setelah keluar harum aroma daun bawang sama bawang putih, lanjut aja kita masukin kue tiawnya. Nah, untuk kue tiaw bebas ya, kalian boleh pakai yang kering atau yang basah. Kalau yang basah itu setengah kilo udah cukup lah ya untuk bertiga. Ini aku pakai yang kering, cuman udah aku rebus duluan tadi. Jadi setelah jadi basah gini, itu beratnya sekitar setengah kilo jadinya. Nah, ini selanjutnya langsung aja aku masukin sausnya yang tadi yang udah aku campur duluan. Nah, ini kalian tumis-tumis aja sampai aromanya udah keluar. Terus kasih aja ladanya sedikit, 1 sendok teh. Terus kaldu jamur opsional ya, nggak pakai juga nggak apa-apa.
Nah ini kita aduk-aduk dulu sampai rata. Ini wanginya benar-benar wangi banget, udah benar-benar keluar banget Chinese foodnya. Nah oke, stir fry-nya udah selesai. Selanjutnya aku ngeracik saus untuk kuahnya, untuk siramannya kan kue tiaw siram nih kan. Nah ini takarannya sama banget, kecap manis baiknya itu 1 sendok makan, kecap asin 1 sendok makan, 2 sendok makan, minyak wijen 1 sendok makan, dan saus tiram 1,5 sendok makan. Jadi sendok takar itu yang aku pakai yang ukuran 1 sendok makan ya. Ini juga aduk-aduk. Nah selanjutnya kita panaskan lagi dengan wajan yang sama. Aku malas bersihnya padahal gampang banget, tinggal pakai tisu, tapi nggak apa-apa deh, kan untuk itu juga makanannya nggak beda rasa ya. Nah selanjutnya ini bawang putihnya juga ditumis. Ini bawang putih aku pakai totalnya 2 ya, 2 siung yang besar, tapi aku bagi 2, 1 untuk stir fry tadi, satunya lagi untuk numis kuahnya. Nah untuk daun bawang ini aku pakai juga 1 batang yang lumayan nggak terlalu besar, tapi ukuran sedang lah ya, itu juga 1 batang, cuman aku bagi 2. Seperti yang aku bilang, aku mau kue tiawnya itu benar-benar ada rasanya. Jadi saat dimakan ya benar-benar berasa deh, pasti beda deh rasanya. Kalian boleh coba, kalian rebus tanpa kalian stir fry, itu pasti beda banget rasanya. Nah ini selanjutnya aku punya bakso, itu tadi udah aku masukin duluan. Terus ini batang pakcoy aku tumis duluan ya, karena batang pakcoy kan pasti lebih butuh waktu untuk lunak ya dibandingkan daunnya. Jadi batangnya aku masukin duluan. Nah selanjutnya ini aku masukin suiran ayam, aku kebetulan ada stok, jadi aku habiskan aja stok yang ada di kulkas. Pokoknya untuk campuran ini bebas ya, yang penting nanti jangan lupa ada telur kocoknya. Telur kocok juga baiknya sih yang utuh ada kuningnya, cuman karena aku ada stok juga putih telur, nah jadi itu aja deh aku pakai. Nah setelah itu masukin saus-sausnya, saus yang tadi udah kita campur juga dengan takaran yang sama. Ini kita masukin semuanya. Oke, ini kita tumis dulu sampai benar-benar harum. Nah makanya aku bilang kayaknya takaran kecap manis sama saus tiram ya, saus tiram itu boleh kalian kurangin kalau kalian nggak mau yang terlalu manisnya dominan. Kayak aku ini kayaknya untuk buat ukuran lidah aku ini cukup lumayan manis ya, aku kebanyakan nuang kecap manisnya, tapi nggak apa-apa buat kalian yang mau coba kecap manisnya boleh kalian bikin jadi 1 sendok makan aja per porsi per masing-masing untuk kuah sama stir fry mie-nya ya, masing-masing 1 sendok makan. Nah selanjutnya ini aku masukin air, ini airnya sekitar 200 ml aja aku masukin. Nah ini kita biarkan dulu sampai mendidih. Ya tadi kan aja ya udah aku bilang mau gope aja aku bilang. Iya, nanti aja udah dia mau jalan ke sana baru bilang. Nah setelah mendidih baru deh aku masukin daun dari pakcoynya tadi, karena kan dia lebih gampang lembut ya kalau daun. Nah selanjutnya aku tambahin juga, karena tadi belum ada masukin merica atau lada putih tuh aku masukin, kaldu jamur juga aku masukin. Nah untuk garam kayak tadi aku bilang ternyata nggak perlu kita pakai karena rasanya udah benar-benar asin, jadi nggak perlu kalian pakai garam. Nah ini kita aduk-aduk dulu, terus jangan lupa koreksi rasa ya. Nah kalau kalian rasa kuahnya kurang, kalian boleh tambah lagi. Yang penting untuk campuran untuk pengentalnya maizena atau tepung sagu atau tepung kanjinya itu belakangan ya, setelah telur masuk baru deh masuk tepungnya. Nah ini udah mendidih, baru deh aku masukin si telurnya tadi, langsung kocok diaduk cepat ya, dikocok cepat-cepat ya supaya benar-benar cantik teksturnya. Terus setelah ini baru deh kita masukin pengentalnya, yaitu larutan tepung tapioka atau tepung sagu. Kalau mau pakai maizena juga boleh ya, tapi aku lebih suka tekstur kental dari tepung sagu. Dan mohon maaf di sini karena saat ngerekod yang masukin pengentalnya itu aku lupa tekan tombol play, jadi nggak kerekod deh. Tapi nggak apa-apa, itu pokoknya setelah masukin telur, nah ini kuahnya mendidih. Nah setelah ini baru deh kalian bisa masukin untuk pengental kuahnya tadi. Nah buat teman-teman, mudah-mudahan kalian suka dengan resep yang aku bagikan kalian
kali ini. Kalian boleh recook di rumah. Kalau kalian udah recook, kalian suka, kalian boleh komen di bawah ya, atau foto tag Instagram aku @cimita. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah nanti aku sambung sana bapak.